Persaingan menuju RI1 semakin memanas, meski kontestasi 5 tahunan ini masih tersisa 2 tahun lagi. Sejumlah nama tokoh yang digadang-gadang menjadi calon kuat sudah beredar dan mulai didukung baik oleh partai politik maupun kelompok relawan. Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Prabowo Subianto adalah deretan nama tokoh yang berpeluang dicalonkan sebagai kandidat presiden. Prabowo bahkan langsung mendapat restu dari Presiden Jokowi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di negeri ini. Meski kemudian pernyataan presiden ini bagi sebagian partai politik dianggap hanya sebagai ungkapan biasa, bukan pertanda dukungan. Terlebih, sistem pemerintahan di Indonesia tak lagi menganut sistem warisan kekuasaan. Namun, bagi Prabowo dan Gerindra, pernyataan presiden ini seakan menjadi modal penting menatap 2024. Terlebih, barisan relawan yang dahulu mendukung Presiden Jokowi menang selama 2 periode sudah mulai membuka komunikasi dengan sang ketua umum Gerindra ini. Lalu, akankah pernyataan presiden membuat ketidaknyamanan di dalam koalisi besar pemerintah saat ini? Mari kita baca di malam hari ini pemirsa, siapa saja calon presiden yang pernah dipuji atau bisa kita indikasikan sebagai dukungan dari Presiden Jokowi terhadap capres tersebut. Dan kira-kira benarkah ini merupakan pujian tanda dukungan atau dalam politik lip service saja? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah bersama saya Jubir Bapilu Gerindra, Mas Rizky Firmansyah. Mas Rizky, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam. Saya juga telah tersambung dengan Mas Willy Aditya, Wasekjen Nasdem, dan juga Bang Andreas Parera, Ketua DPP PDIP. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah ada Bang Kodari sebagai pengamat politik kita. Selamat malam semuanya. Lengkap narasumber saya. Baik, mungkin pertama kali saya ingin ke Bang Kodari dulu dah membuka percakapan kita di sini ya Bang Kodari. Bang Kodari sudah tersambung belum ya komunikasi saya dengan Bang Kodari? Saya cek dulu audio Bang Kodari. Sudah. Oke. Bang Kodari, Presiden Jokowi sudah beberapa kali seakan memuji atau memberikan dukungan kepada calon presiden tertentu. Karena di sini ada PDIP, ada Gerindra, ada Nasdem. Sekiranya apakah memang dukungan atau juga pujian ini rata ke semua capres atau ada yang nggak didukung oleh Presiden Jokowi? Bang Kodari dulu deh, bagaimana? Saya lihat ada gradasi ya. Kalau dikatakan presiden dekat nggak dengan para calon presiden, saya kira dekat semua. Tetapi ada skornya gitu, ada skornya. Dan itu kita bisa lihat dari pertama tentunya frekuensi kemunculan Pak Jokowi dengan para tokoh tersebut ya. Karena kalau kita bicara survei pada hari ini kan memang yang papan atas atau menjadi sorotan itu kan 3 nama. Ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar begitu. Jadi kita mungkin diskusinya kita fokus kepada 3 nama itu. Memang kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, frekuensi kemunculan Pak Jokowi itu paling banyak dengan 2 nama saja, yaitu dengan Pak Prabowo dan dengan Pak Ganjar. Terus terang saya belum pernah menghitung secara detail mana yang lebih banyak, tetapi pandangan saya atau penglihatan saya belakangan ini kayaknya agak lebih banyak dengan Pak Prabowo. Jadi yang paling sedikit muncul itu dengan Mas Anies begitu. Oke. Nah, kalau bicara soal pujian, balik lagi polanya juga sama. Yang paling banyak itu dari 3 nama ini adalah 2 nama, Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Nah, tapi kalau soal pujian, walaupun saya lagi-lagi tidak bisa menyebut angka ya, tapi saya agak yakin yang eksplisit itu agak banyak mengenai atau tentang Pak Prabowo begitu ya. Ya terakhir yang paling eksplisit itu di acaranya Perindo. Ya setelah saya jadi wali kota 2 kali, gubernur 3 kali, menang pilpres 2 kali, itu kayaknya sekarang jatahnya Pak Prabowo. Jadi saya kira di antara 3 nama ini memang nuansa dukungan atau pujian atau endorsement yang paling kental itu ada di Pak Prabowo gitu. Okay. Memang dengan Pak Anies muncul 1-2 kali, tapi kita bisa mengatakan frekuensinya jelas di bawah Ganjar dan di bawah Prabowo. Terakhir saya ingat barangkali yang
kuat di memori saya adalah soal acara Formula E ya. Oke. Dan itu pun acara Jakarta dan bersifat internasional. Tapi kalau Pak Prabowo ini menarik, ada acara-acara yang Baik. acaranya Pak Jokowi yang notabene nggak selalu berkaitan langsung dengan bidangnya Pak Baik. Prabowo, itu Pak Prabowo juga sering muncul. Oke. Jadi pada hari ini kalau pakai penampilan dan pakai kata-kata pujian, kita bisa mengatakan di antara 3 calon presiden Pak Jokowi lebih dekat dengan Prabowo dan dengan Ganjar ketimbang dengan Anies Baswedan. Baik. Begitu analisa saya. Ya, sekarang saya ke Mas Rizky. Apakah pujian atau dukungan ini membuat Gerindra dan kader di atas angin? Tapi bentar, dalam politik itu ada politik permukaan, ada politik di dalamnya. Kita nggak tahu juga pujian apakah memang berarti dukungan. Ini seperti apa? Gini Mbak, kalau kami menilai pujian itu adalah bentuk pesan kepercayaan Pak Jokowi terhadap kinerja Pak Prabowo. Artinya Pak Jokowi kami menilai percaya dan mampu untuk ini nih Pak Prabowo siap dan mampu untuk menjadi atau meneruskan estafet kepemimpinan Pak Jokowi selama ini. Yang kedua, kami kader Partai Gerindra sendiri pun menilai hal itu sangat bangga dan sangat berterima kasih. Karena dengan hal itu menebalkan keyakinan kita atas pilihan seluruh kader Partai Gerindra dari tingkat DPC, DPD hingga DPP untuk bermuara kepada satu nama, yaitu Pak Prabowo Subianto untuk menjadi Capres di 2024 nanti. Demikian pula yang disampaikan Pak Jokowi, sebenarnya pesan-pesan itu tidak kami minta, tapi diberikan langsung oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Begitu, Mbak. Bang Andreas, kalau tadi saya tanya kepada Bang Kodari, ini dari Bang Kodari ya, bahwa pujian tersebut sudah ada skor-skor tertentu untuk Pak Ganjar, bahkan juga Pak Prabowo. Mbak Puan ini belum ada ini dukungan ini, bagaimana Bang Andreas? Caca, saya ingat dulu kalau zaman Orde Baru itu waktu Pak Harto, biasanya sebelum Pilpres, ya memang waktu itu kita sudah tahu bahwa yang menentukan itu Pak Harto, tapi ada istilah elus-elus jago gitu. Jadi Pak Harto itu biasanya orang Solo, jadi biasanya mengelus-ngelus yang mana gitu. Jadi ya kalau Pak Jokowi melakukan itu, saya kira ya bagus-bagus saja gitu, dalam arti bahwa sebagai presiden beliau mempunyai ya dia perlu memberikan support kepada ya kader-kader yang selama ini paling tidak yang ada di kementerian yang menjadi bagian dari kerja dia, atau yang di pemerintahan, di gubernur yang ada di dalam koridor kepemimpinan beliau. Dan saya kira tentu sebagai pemimpin beliau memberikan dorongan, memberikan dukungan pada mereka untuk ya mempersiapkan diri, dan saya kira itu hal-hal yang wajar sih. Oke. Sekarang saya ke Mas Willy Aditya. Mas Willy, sebenarnya memang Presiden Jokowi ini merupakan periode terakhir, tapi kita harus ingat bahwa Jokowi punya magnet yang luar biasa ke masyarakat. Sudah beri dukungan untuk Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar. Pak Anies ini enggak, bagaimana? Ya, tentu setiap manusia punya subjektivitas, itu hal yang normal ya. Tapi kami yakin Pak Jokowi adalah seorang negarawan, dan tentu Pak Jokowi akan mendukung setiap putra dan putri Indonesia yang akan maju sebagai calon presiden. Itu suatu hal yang kami yakini, bahwasanya Pak Jokowi tentu ingin melihat bagaimana negara Republik Indonesia ini semakin maju ya. Tentu proses memberikan dukungan itu ada yang tersirat, ada yang tersurat. Tentu ya kalau wajar Pak Jokowi memberikan kode keras kepada Pak Prabowo itu karena apa? Ya karena Pak Prabowo menteri beliau, pembantu beliau dalam kabinet, dan juga wajar misalnya kepada Mas Ganjar. Kenapa? Itu sahabat satu partai ya. Jadi kalau itu nggak diberikan secara langsung atau kode-kode keras, justru itu yang kemudian jadi tanda tanya ya. Tapi setidaknya tentu kita ingin, walaupun terjadi perbedaan dukungan, kita harus berkompetisi dalam suasana yang sangat dewasa, sangat riang dan gembira. Kompetisi ini bukan berarti permusuhan, ini hanya sebuah sirkulasi kepemimpinan dan mekanisme koreksi dalam sistem kedemokrasian kita. Jadi kami yakin Pak Jokowi akan berdiri dari semua kepentingan, yaitu kepentingan negara dan bangsa dan kepentingan kelanjutan kepemimpinan nasional kita. Caca. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya, sebenarnya apa
faktor yang nanti akan menguntungkan bagi calon presiden yang tadi diberikan dukungan atau pujian kepada Presiden Joko Widodo? Apakah kalau didukung seorang Joko Widodo, faktor kemenangan akan lebih besar, yang nggak didukung akan keok? Sesaat lagi.